Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari Kelompok Ekonomi Komando kelas 10-6. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau ngebahas kegiatan ekonomi di negara penganut sistem ekonomi komando. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Saya Kaisar Tolani, absen 16. saya Kausan Kamal Zaki, absen 17. Saya Kinanti Agni Kusuma, absen 18. Saya Nadira Nur Izati, absen 26. Saya Rafalian Abrari, absen 27. Dan saya Sabrina Miranda Pratiwi, absen 30. Sebelum kita bahas tentang sistem ekonomi komando, kita harus tahu sistem ekonomi dulu nih. Nah, boleh dijelasin Zaki? Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Gitu. Nah, yuk kita coba lihat kondisi ekonomi di negara-negara ini. Nah, Banyak negara juga ya. apa nih? Yang pertama ada Cina, yang kedua ada Kuba, yang ketiga Korea Utara, yang keempat ada Rusia, Iran, dan Belarus dan Libya. Oke, nah kira-kira apa nih kesamaan dari negara-negara tersebut? Yes, benar. Ketujuh negara tersebut menganut sistem ekonomi komando. Tapi di sini ada yang tahu nggak sih sistem ekonomi komando itu apa? Tahu. Apa tuh? Sistem ekonomi komando adalah sistem yang segala kegiatan ekonominya dipimpin dan diatur oleh pemerintahan dan masyarakat hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintahan saja. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem pasar. Sistem pasar atau namanya sistem ekonomi liberal. Oke, sekarang ciri-ciri dari sistem ekonomi komando. Oke, jadi di sini ada ciri-ciri dari sistem komando. Yang pertama itu adalah seluruh sumber daya alamnya dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, produksi dilakukan untuk kebutuhannya masyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan tentunya diatur pemerintah secara terpusat. Dan yang terakhir, hak milik individunya tidak diakui. Nah, selanjutnya tentu saja sistem ekonomi komando itu punya kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kelebihannya itu mudah melakukan pemerataan dan pendapatan, jarang terjadi krisis ekonomi, kondisi ekonomi relatif stabil, dan pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan, barang yang diproduksi tidak efektif dan efisien serta kualitas barang pun menjadi tidak maksimal. Yang kedua, kebijakan akan cenderung bersifat memaksa, hak milik pribadi tidak diakui, serta kreativitas dan inovasi masyarakat tidak berkembang. Nah, selanjutnya kita akan melihat kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Oke, dari video tersebut kita bisa tahu kalau mereka lagi melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti yang kita tahu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti yang kita tahu, produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga nilai guna bertambah. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan dan menggunakan nilai guna barang maupun jasa oleh konsumen. Oke, jadi bagaimana nih sistem ekonomi komando yang berhubungan akhirnya dengan kegiatan ekonomi? Oke, let's see ya. Yang pertama diproduksinya, barang dan jasa yang diproduksi serta metodenya ditentukan oleh pemerintah secara terpusat. Distribusi, komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan distribusi secara merata kepada masyarakat. Konsumsi adalah konsumsi barang dan jasa sesuai jatah masing-masing yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kurang lebih begitu materinya, resources-nya ada dari sini.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga bermanfaat dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.